Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 teori D praktikum PMSF Mikrob ingin melaporkan laporan yang berjudul Uji Cemaran Mikroba dengan anggota 1 Dika Rizky Pritasari, yang kedua Aulia Apriani, 3 Arumdi Kurniawati, 4 Endah Purnamasari, dan yang terakhir Anissa Putri Permatasari dari Fakultas Farmasi Universitas Setiabudi dengan dosen pengampu Bu Obstaria Saptarini, SPAM MSI APT. Tujuan dari praktikum uji cemaran mikroba. Yang pertama, untuk mengetahui cara menghitung jumlah bakteri hidup di suatu sampel produk farmasi. Yang kedua, untuk mengetahui fertilitas suatu media yang akan digunakan untuk menumbuhkan mikroba. Dasar teori. Pemastian mutu produk farmasi perlu dilakukan untuk memastikan bahwa produk farmasi yang memiliki mutu yang sesuai dengan tujuan pemakaian, efikasi, safety, quality. Quality assurance produk farmasi meliputi beberapa aspek. Di antaranya adalah penentuan kadar kandungan bahan kimia dari suatu produk, uji mutu fisik sediaan farmasi, dan uji cemaran mikroba pada sediaan farmasi. Standar mutu sediaan farmasi dapat menggunakan beberapa acuan, antaranya adalah Farmakope Indonesia, BPOM, US Pharmacope, dan lain-lain. Secara garis besar, dalam produk farmasi harus memenuhi kriteria yang meliputi nilai angka lempeng total, nilai angka kapang kamir, serta bebas dari beberapa cemaran spesies bakteri tertentu. Kemudian, fertilisasi media, yaitu uji yang digunakan untuk memastikan media tersebut dapat ditumbuhi oleh mikroba yang diharapkan. Alat dan alat: cawan Petri, pipet volume, timbangan analitik, Erlenmeyer, jarum os, inkubator, dan saringan. Bahan: salep asiklovir, gelatin, larutan dapar klorida, dan media soybean casein digesbrot atau soybean casein diget agar. Rancangan kerja: uji cemaran mikroba pada salep asiklovir dan gelatin. A. Uji fertilitas untuk sediaan larut air atau gelatin. Mengencerkan sediaan yang akan diuji, biasanya 1/10. Dalam larutan dapar natrium klorida pepton pada pH 7,0 atau larutan dapar fosfat pH 7,2 atau menggunakan soybean casein digesbrot bila perlu atur pH hingga 6-8 untuk sediaan yang berlemak atau asiklovir. Pengenceran sediaan yang diuji dalam isopropil meristat steril yang disterilkan dengan cara penyaringan atau mencampurkan sediaan yang akan diuji dengan sedikit mungkin sulfaktan polisobat 80 steril atau dengan sulfaktan non-inhibitor lain steril. Aduk perlahan dan jika perlu pertahankan suhu dengan waktu sesingkat mungkin untuk membentukkan emulsinya. Lakukan pengenceran bertingkat dengan pengenceran yang sesuai dengan pengencer yang mengandung sulfaktan polisobat 80P dengan kadar sesuai sulfaktan non-inhibitor lain steril. Setelah kedua sampel selesai dibuat, dilakukan prosedur kerja sebagai berikut. Pertama, melakukan netralisasi penghilang antimikroba dengan cara penambahan volume pengencer atau media biakan, lalu menggunakan filter penyaring membran. 2. Melakukan perolehan kembali mikroba. Pindahkan suspensi sampel, lalu saring dengan menggunakan filter membran dengan porositas tidak lebih dari 0,45 nanometer. Lalu menyiapkan cawan Petri diameter 9 cm. Lalu diisi 10-15 ml SDA pada suhu 45 derajat Celcius. Lalu inkubasi cawan tersebut dan hitung jumlah koloni rata-rata setiap cawan dan jumlah koloni inokulan awal. B. Uji mikroba spesifik. 1. Pengujian mikroba aerob dengan cara memisahkan masing-masing dalam wadah berisi media soybean casein digesbrot atau soybean casein diget agar pada suhu 30 derajat sampai 35 derajat Celcius.
selama 18-24 jam. Biarkan galur uji Candida albicans dalam sorburat dextrose agar atau sorburat dextrose broth pada suhu 20-25 derajat Celcius selama 2-3 hari. Di sini didapatkan data salep asiklovir dan gelatin. Yang pertama, salep asiklovir dilakukan 4 seri pengenceran, yaitu 10⁻⁻⁴, 10⁻⁻⁴, 10⁻⁻², dan 10⁻⁻³ Untuk salep asiklovir didapatkan data berikut. Kita menggunakan metode TPC di mana yang masuk range yang dihitung, yaitu 25-250 koloni. Untuk salep asiklovir, dari 4 pengenceran yang masuk range ada 2 di pengenceran 10⁻⁴ dan 10⁻⁻³, yaitu 217 dan 94. Untuk perhitungannya, pengenceran 10⁻⁻³ dibagi pengenceran 10⁻⁻², yaitu 94 kali 10⁻³ per 217 dikali 10⁻² atau 9,4 kali 10⁻⁴ dibagi 2,17 kali 10⁻⁴, didapatkan hasil 4,3, di mana 4,3 tersebut lebih dari 2, di mana syarat apabila lebih dari 2 maka dipilih yang terkecil. Jadi dari data salep asiklovir, jumlah yang dipilih adalah 217 kali 10⁻² atau 2,17 kali 10⁻⁴ koloni. Yang kedua adalah gelatin. Gelatin juga sama seperti salep asiklovir dilakukan 4 seri pengenceran. Tetapi pada data gelatin tersebut tidak memasuki range 25-250 atau jumlah koloni terlalu banyak. Jadi untuk perhitungannya dipilih yang terkecil. Untuk 10⁻⁻⁴ yaitu 1735 kali 10⁻⁴ sama dengan 1,7 kali 10⁻⁵. Untuk 10⁻⁻⁴, 1345 kali 10⁻⁴ yaitu menjadi 1,3 kali 10⁻⁴. 10⁻⁻², 987 10⁻² menjadi 9,9 kali 10⁻⁴. Untuk 10⁻⁻3, 564 kali 10⁻³ menjadi 5,6 kali 10⁻⁵. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa dipilih yang terkecil yaitu 1,7 kali 10⁻⁵. Jadi untuk jumlah koloni pada gelatin yang dipilih adalah 1,7 kali 10⁻³ atau 1735 kali 10⁻⁴. Uji fertilitas positif bakteri Staphylococcus aureus pada media manitol-sat agar dengan ciri-ciri terdapat koloni berwarna putih susu atau krem dengan bentuk koloni bulat dengan tepian timbul berukuran 0,5 sampai 1,5 mikrometer. Hasil uji fertilitas positif pada bakteri Escherichia coli pada media Eosin methylene blue agar dengan ciri-ciri terdapat koloni berwarna gelap dengan kilap logam, yang berarti bakteri tersebut dapat memfermentasikan laktosa dengan bentuk koloni bulat. Hasil uji fertilitas pada Candida albicans pada media sorbon glucose agar dengan ciri-ciri terdapat koloni berbentuk bulat, lonjong atau sedikit lonjong. Koloni sedikit menimbul pada permukaan media berwarna putih kekuningan dan berbau ragi.
Identifikasi bakteri Pseudomonas aeruginosa pada media Cetrimet agar dengan ciri koloni bulat halus. Dengan hasil uji fertilitas positif bakteri Pseudomonas aeruginosa dengan ciri terdapat koloni berwarna fluoresen kehijauan dengan tepian timbul berukuran 0,5 sampai 1,5 mikrometer. B. Identifikasi bakteri Salmonella pada media SS agar dengan ciri koloni bulat, permukaan agak cembung kecil berwarna hitam. C. Identifikasi bakteri E. coli pada media SS agar dengan ciri koloni berwarna gelap dengan kilap logam, yang artinya bakteri tersebut dapat memfermentasikan laktosa dengan bentuk koloni bulat. D. Identifikasi bakteri Aspergillus flavus pada media PDA agar dengan ciri koloni kepala konida khas berbentuk bulat, kemudian merekah menjadi beberapa kolom dan berwarna hijau kekuningan hingga hijau tua kekuningan. Baiklah, untuk selanjutnya dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa laporan ini pada uji batas mikroba salep acyclovir diperoleh angka 217 kali 10 pangkat 2 atau 2,17 kali 10 pangkat 4, dan pada gelatin diperoleh 1,7 kali 10 pangkat 3. Untuk uji fertilitas bertujuan untuk memastikan bahwa media yang digunakan dapat menumbuhkan mikroba uji sampai waktu tertentu. Sekian yang dapat kami sampaikan dari kelompok kami. Apabila ada salah, kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.